Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga yang digelar di City Football Stadium. Hasil ini mengejutkan banyak pihak, termasuk para pundit dan media asing yang tidak menyangka bahwa skuad Garuda Nusantara bisa dihancurkan dengan begitu mudah, mengingat materi pemain yang cukup mumpuni. Namun, di balik kekalahan ini, sorotan utama tertuju pada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda itu dianggap gagal meramu strategi yang tepat sehingga Indonesia menjadi bulan-bulanan Australia. Kesalahan dalam pemilihan pemain, taktik yang terbuka, serta minimnya adaptasi dengan karakter tim menjadi beberapa faktor utama penyebab keterpurukan ini. Keputusan aneh memainkan pemain minim jam terbang. Salah satu keputusan paling kontroversial yang diambil Kluivert dalam laga ini adalah menurunkan Nathan Juaon sebagai starter. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu musim ini lebih banyak menjadi cadangan di Swansea City, bahkan tidak masuk skuad dalam 8 pertandingan terakhir. Minimnya menit bermain di level klub terbukti berdampak besar pada performa Nathan di lapangan. Ia dianggap menjadi pemain utama gol pertama Australia setelah melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berujung pada eksekusi sukses lawan. Tidak hanya itu, dalam proses gol ketiga, Nathan terlihat hanya berjalan santai tanpa memberikan tekanan kepada pemain lawan. Keputusan Kluivert ini berbanding terbalik dengan pernyataan sebelum pertandingan, di mana ia menegaskan hanya akan memilih pemain dengan jam terbang tinggi. Pernyataan ini menjadi bumerang bagi sang pelatih, yang akhirnya dianggap gagal membaca kebutuhan tim. Kesalahan strategi, bermain terlalu terbuka melawan Australia. Selain pemilihan pemain yang kurang tepat, kekalahan Indonesia juga disebabkan oleh keputusan Kluivert yang menerapkan strategi bermain terbuka. Alih-alih bermain lebih disiplin dan bertahan untuk mengantisipasi serangan lawan, Indonesia justru berusaha menguasai bola dan memainkan sepak bola menyerang. Pendekatan ini menjadi bencana karena Australia memiliki pengalaman dan kualitas lebih baik. Lini tengah Indonesia yang dikomandoi oleh Nathan Juaon dan Tom Pae kesulitan membangun serangan. Aliran bola sering terputus dan Australia dengan mudah melakukan transisi cepat yang berujung pada gol. Padahal, jika melihat kualitas individu pemain Indonesia, Kluivert bisa menerapkan strategi yang lebih pragmatis dengan memanfaatkan serangan balik cepat. Strategi ini terbukti efektif bagi beberapa tim Asia seperti Arab Saudi yang pernah mengalahkan lawan lebih kuat dengan pendekatan defensif dan transisi cepat. Namun, keputusan Kluivert untuk tetap bermain terbuka justru membuat Indonesia semakin rentan. Mental pemain hancur, kekecewaan fans memuncak. Selain faktor teknis, kekalahan ini juga memperlihatkan bahwa beberapa pemain Indonesia mengalami demam panggung. Sejumlah pemain tampak gugup dan sering melakukan kesalahan elementer, seperti salah umpan atau kehilangan bola di area berbahaya. Ketika tertinggal 0-3, mental pemain semakin runtuh dan permainan Indonesia menjadi semakin buruk. Meskipun sempat mencetak 1 gol hiburan melalui oleh Romani, gol tersebut tidak mampu mengangkat moral tim. Sebaliknya, Australia terus menekan dan menambah 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan telak 5-1. Hasil ini memicu kemarahan fans timnas Indonesia di media sosial, dengan tagar Kluivert out langsung menggema, menandakan kekecewaan supporter terhadap keputusan PSSI yang menunjuk Kluivert menggantikan Sintayong. Bahkan dalam laga tersebut, ribuan supporter Indonesia di stadion meneriakan nama Sintayong sebagai bentuk protes atas pergantian pelatih yang dianggap tidak tepat. Reaksi Sintayong dan Erick Thohir.
Kekalahan menyakitkan ini juga menjadi sorotan bagi Sintayong yang diketahui turut menyaksikan laga tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu tampak emosional dan kecewa melihat tim yang ia bangun selama 5 tahun hancur dalam satu pertandingan. Meski demikian, Sintayong tetap profesional dalam menanggapi hasil ini. Ia tidak menyalahkan Kluivert dan menilai bahwa sang pelatih mungkin masih membutuhkan waktu untuk memahami karakter timnas Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tampak menahan tangis setelah pertandingan. Namun, alih-alih mendapatkan simpati, banyak netizen justru menuding Erick sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keterpurukan timnas Indonesia setelah keputusan mengganti Sintayong. Beberapa pihak menyebut bahwa keputusan tersebut adalah pertaruhan yang gagal. Dan jika hasil buruk terus berlanjut, Erick Thohir harus mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kembali posisi Kluivert. Lalu, apa selanjutnya untuk timnas Indonesia? Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi PSSI dan timnas Indonesia. Jika Kluivert masih dipercaya memimpin tim, ia harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dalam pemilihan pemain maupun penerapan taktik. Indonesia masih memiliki pertandingan selanjutnya yang tidak kalah penting. Jika Kluivert gagal menunjukkan perbaikan dalam laga berikutnya, bukan tidak mungkin desakan untuk memecatnya semakin besar. Para fans kini berharap PSSI bisa mengambil keputusan yang tepat demi masa depan timnas Indonesia. Akankah PSSI mempertahankan Kluivert atau mereka akan mempertimbangkan untuk kembali memanggil Sintayong? Pernyataan ini kini menjadi perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Yang jelas, dengan kekalahan 5-1 dari Australia, timnas Indonesia harus segera bangkit jika tidak ingin terpuruk lebih dalam di kompetisi internasional tersebut.